Anda menyaksikan Jalan-Jalan yang dipersembahkan oleh Iya, kita sudah berada di titik tengahnya Indonesia. Dan istimewanya hari ini, Apa tuh? kita bakalan diajak untuk jalan-jalan jelajah dari Sulawesi Makassar Selatan. sampai Manado. Wah, asik banget. Yang Naik apa? mudah, Mohon maaf. kita bakalan naik mobil yang istimewa. Karena yang ngajak kita itu adalah Bapak Rusli Habibie, Wah, serius? Gubernur dari Gubernur Gorontalo. Gorontalo. Iya. Mereka sudah nunggu di sana. Wah, ayo atuh, Ya udah, jalan-jalan. let's go. Ayo. Wah, asik banget ya, Bima dan Steffi bakal menjelajahi Sulawesi. Penjelajahan mereka akan lebih asik lagi teman jalan, karena touring kali ini akan dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, yaitu Rusli Habibie, dan komunitas JK Merah Putih. Wah, asik ya. Touring Jelajah Wisata Sulawesi 2020 ini merupakan salah satu bagian dari Calendar of Events Gorontalo 2020. Acara Touring Jelajah Wisata Sulawesi 2020 disupport langsung oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan dibuka langsung oleh Pak Rusli Habibie serta diikuti oleh ratusan peserta. 100 mobil yang turut mengaspal dalam acara Touring Jelajah Wisata Sulawesi 2020 akan menempuh rute dari Makassar hingga Manado yang dibagi ke dalam 8 etape. Rutenya pun gak main-main loh teman jalan. Jarak sepanjang kurang lebih 2000 km bakal ditempuh Bima dan Steffi bersama peserta lainnya dalam waktu 8 hari saja. Wah, kira-kira bakal seseru apa ya perjalanan Bima dan Steffi di touring kali ini? Yuk, kita tanya sama Pak Gubernur. Nah, Teman teman jalan. jalan. Kita udah mau siap-siap berangkat nih. Tapi kita Iya. tanya-tanya dulu sebentar yuk. Kita udah sama Bapak Rusli Habibie yang bakal Ya. ngajak kita keliling-keliling tempat-tempat yang bagus banget nih. Gimana Pak, benar nggak? nih, Pak? Udah pada siap, Insya Allah. Pak, nih? Udah pada siap ya? Insya Allah tidak mengecewakan. Iya. Nanti kan kita keliling-keliling tuh dari ujung bawah sampai atas, sampai Atas. Manado. Kira-kira ada titik-titik yang bagus nggak di mana gitu? Kayak gimana sih? Kita berhenti-berhenti dulu gitu. Yang jelas saya Gubernur berani ngajak teman-teman dari luar daerah. Itu pasti saya bawa tempat-tempat yang enak banget. Pasti. Udah. Bagus banget. Contohnya apa Pak? Contohnya. Contohnya khususnya di Toraja. Toraja. Atau di Parepare, kita dari Makassar ke Parepare rutenya. Parepare kita bisa melihat kota Parepare, kota tempat kelahiran Presiden ketiga. Bapak B.J. Habibie. Di sana ada patung Habibie dan Ainun. Juga kita ke Toraja, lihat keunikan Toraja. Dari situ kita ke Danau Poso, Tentena, ke Parigi di mana ada titik nol Khatulistiwa. Masuk Gorontalo, di situ ada namanya Pulau Cinta. Asik. Masuk ke kota Gorontalo ada Benteng Otanha dan lain-lain, sampai dengan di Manado. Insya Allah tidak mengecewakan. Wah, saya udah nggak sabar pengen ngeliat itu titik-titiknya bagus. Ya, pasti nggak kecewa. Oke, kita siap berangkat. Jalan-jalan. Let's go. 3, 2, 1. Wuhu, yuk berangkat teman jalan. Kita akan menuju Parepare dengan menempuh jarak 155 km sebagai lokasi perhentian pertama. Jalan-jalan, let's go!
Ini dia Monumen Cinta Sejati Ainun Habibie yang ada di kota kelahiran Presiden ketiga Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Monumen yang terletak di sebelah barat lapangan Andi Makassau ini dibangun untuk mengenang kisah cinta Pak Habibie dan Ibu Ainun. Aduh, romantis banget ya. Monumen Cinta Sejati Ainun Habibie diresmikan pada 12 Juni 2015. Selain dapat melihat sosok patung Pak Habibie dan Ibu Ainun serta menikmati air mancur, kalian juga bisa lihat foto perjalanan hidup Pak Habibie dan Ibu Ainun, termasuk saat mereka menetap di Jerman. Oh, so sweet. Mas Bima, di Parepare ini selain ada monumen, belum. Iya. Ada rumah kelahiran Pak Habibie. Mana? Tahu nggak di mana? Nggak tahu. Oh, ini dia rumahnya. Yuk kita masuk yuk teman jalan. Katanya ini adalah rumah kelahirannya Pak Habibie. Soalnya waktu keluarganya lagi dinas nih di Parepare, pas Pak Habibie lahir di rumah ini. Bener loh si Aai. Iya. Rumah tempat kelahiran Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Tahun 25 Juni 1936 dia lahirnya di sini. Jadi statusnya bangunan cagar budaya. Si kajian. Oke, yaudah. Kita lihat dalam ya. Nggak boleh. Loh, kenapa? Jadi rumah ini lagi dipersiapkan untuk menjadi museum. Oh gitu. Atau kecuali Mas Bima mau bantu beres-beres, boleh masuk ke dalam. Kayaknya masih banyak kerjaan ya. Jadi belum boleh masuk gitu teman Masih jalan. lanjut touring lagi kalau beres-beresin lama dong. Iya juga sih. Ya udah yuk kita jalan-jalan lagi. Let's go. Usai menikmati jejak Pak Habibie di Parepare, kita lanjut menuju perhentian berikutnya, yaitu Toraja. Sampai di Toraja, hari sudah beranjak subuh. Di sini, Bima dan Steffi langsung ke tempat yang istimewa teman jalan. Kita intip yuk. Aduh dingin banget. Mas Bima nih ngajak pergi tuh subuh enggak, pagi enggak. Subuh enggak, pagi enggak. Subuh buta gitu loh. Aduh, pagi buta. Aduh, kita di mana sih? Aduh. Aku ngajakin kamu ke sini karena pengen ngeliatin sesuatu yang spesial. Kok kayaknya aku doang yang kedinginan nih? Ih, biasa aja. Tapi sabar. Apa tuh? Oh, sabar. Ntar lagi kita lihat ya. Ini kita hitung ya. 3, 2, 1. Ini dia. Ternyata bagus banget. 1, 2, Oh iya, foto. Yang bener dong, masa begitu fotonya? Mas Bima mah parah. Ini bagus gini, masa teman jalan fotonya harus gitu. Gimana emang mau? Nih coba aku fotoin, coba Mas Bima duluan. Ya. 1, 2. Emang jangan dekat-dekat. Itunya gak kelihatan. Ini apa sih? Pengalaman berada di atas awan ini bisa kamu kecap di Totombi, Toraja Utara. Negeri di atas awan Totombi berada di puncak Lolai dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dari Rantai Pau. Totombi menyuguhkan pemandangan gumpalan kabut menyerupai awan yang berada lebih rendah dari puncak Lolai. Maka, gak heran kalau spot ini disebut negeri di atas awan. Saat berkunjung ke sini, pastikan kamu udah membawa perangkat untuk mengabadikan momen berada di atas awan ini ya. Bagi pasukan penikmat pagi, juga bisa loh cemal-cemil cantik kayak Steffi, Bima, dan Pak Gubernur ini.
informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Balik lagi di Jalan-Jalan. Rombongan touring JKMPC telah menempuh rute Makassar hingga Toraja. Kini saatnya melanjutkan perjalanan menuju Poso. Jalan-jalan, let's go! Dalam perjalanan menuju Poso, ada kejadian tak terduga di teman jalan. Rombongan touring sempat menepi dan mengevakuasi minibus yang terperosok ke dalam jurang. Dengan menggunakan 2 unit kendaraan peserta JKMPC, minibus yang telah terproses selama 3 hari tersebut berhasil ditarik dari dalam jurang. Wah, ternyata selain mempromosikan indahnya tempat wisata di Sulawesi, touring jelajah wisata Sulawesi 2020 juga memberi manfaat buat orang sekitar ya. Usai bermandi keringat, sekarang waktunya kita menghibur diri di tengah perjalanan. Enak banget nih duku. Duh, kena yang asam tadi. Aduh. Baik. Bijinya gigit. Teman jalan. Jadi ini kan perjalanan masih 6 jam. Tadi kita lihat tuh di pinggir-pinggir, wah ada yang jual buah-buahan nih. Ada yang jual durian nih. Ya udah, kita Kesini deh makan duku. Bu, ini namanya apa? Kamu daerahnya apa Bu namanya? Hah? Batang. 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 Nah, kita mampir di Batang dulu biar isi bensin dulu perutnya. Biar seger ya teman jalan. Jalan-jalan. Let's go. Enak dukunya. Perut sudah diisi. Sekarang waktunya melanjutkan perjalanan menuju lokasi wisata yang bisa menjernihkan pikiran. Jalan-jalan, let's go! Teman jalan. Yuk kita naik ke atas. Jalan-jalan. Let's go. Wah, akhirnya sampai juga di air terjun Saluopa. Air terjun ini terletak 12 km dari kota Tentena. Air terjun Saluopa memiliki julukan air luncur karena terdiri dari 12 tingkat. Setiap tingkat memiliki kolam kecil yang menjadi penampung air dari aliran air terjun. Jadi, selain bersuah foto, kamu bisa berenang juga loh di kolam ini. Ini nggak nyebur nih, yang ini. Yang ini nggak nyebur. Yang nyuruh nyebur siapa? Teman jalan. Hari ini udah hari keempat. Betul banget. Kita lagi ada di Parigi nih. Di Sulawesi Tengah. Dan Iya, hari ini betul. kita bakal menuju ke Tugu. Tugu Katulistiwa. Betul banget. Iya, berarti kita udah mau mulai touring nih. Kita ketinggalan Mas Bim. Ayo. Ayo jalan-jalan. Let's go. Ayo.
Coba. Teman jalan, akhirnya sampai juga. Iya, ini adalah Tugu Tugu Katulistiwa, Katulistiwa. mirip kayak di Pontianak. Betul. Dan ini posisinya ada di Desa Katulistiwa di Kecamatan Tinombo Selatan, Parigi Muntong, Sulawesi Tengah. Dan ini, bentar lagi tuh, udah mau jam 12 kan? Iya. Bayangannya kok nggak ada? Nah, bentar lagi bayangan kita hilang dan katanya sih lagi fenomenanya sih kalau misalnya telur ditaruh di tugu gitu bisa berdiri gitu. Serius? Wah, kita lihat yuk. Udah dekat ya? Jalan-jalan. Let's go. Ini dia teman jalan. Tapi tahu nggak teman jalan? Apa Ini tuh? tugu ini sebenarnya simbolis doang. Oh gitu. Tugu sebenarnya yang benar-benar 0 kilometernya gitu, 0 di ekuatornya itu di sebelah situ 60 meter dari sini. Oh, yang katanya Gitu. telur bisa berdiri itu. Di sini juga bisa sebenarnya. Oh, coba. Mana? Karena ini udah di jam 12 nih. Udah tarik-tariknya nih, Karena kita di panas-panasnya nih. garis Katulistiwa gitu. Jadi si matahari ini lagi tepat berada Di di atas atas kepala, kepala benar-benar kita. tepat di atas kepala. Ini sama sekali nggak ada bayangannya tuh. Bayangannya di bawah bendanya benar-benar. Jadi nggak nyamping tuh. Oh iya loh. Keren kan? Keren. Ayo kita lihat yang telur di sana yuk. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Let's go. Yang mana Mas Bima? Oh, ini nih. Jadi di titik ini karena dia tepat di garis ekuator gitu. Ah, Jadi katanya sih telur bisa berdiri. bisa berdiri tegak. Berdiri tegak di sini titik ini. Iya, aku gitu. mau bawa telur. Mas Bima biasanya bawa telur. Bawa. Mana? Nih, bentar ya. Nih. Abis nuang. Iya, habis Bang. Ya kita coba ya di titik ini Ayo. berdiri apa enggak telurnya. Jalan-jalan. Let's go. Sini, coba. Oh, Mas Bima pasti bisa. Iya. Yes. Bisa. Telurnya berdiri loh. Ces dulu. Berhasil. Ternyata bener loh. Ah, Mas Bim ini pasti pakai lem, bohong nih pasti. Enggak lah. Bohong. Yang kita lihat ya tuh. Oh iya. Bener. Keren. Gak bisa lagi. Coba lagi. Gak bisa lagi. Loh, bisa lagi nggak Mas Bima? Banyak angin. Aduh. Jangan napas Ayo. dong. Iya, jangan napas. Rombongannya udah jalan Mas Bima, ayo. Iya tunggu Ayo. bentar. Ih, ketinggalan. Ih, aku duluan ya. Dadah. Dikit lagi. Hai. Dikit lagi nih. Nih, hai, nih. Udah nih. Hai. Dah, Mas Bima. Bentar. Rong. Tunggu, jalan. Sekarang kita udah ada di mana Pak? Ini namanya? Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo. Tepatnya dekat Bandara Jalaluddin, Nah, Kota Isimu namanya. betul. Bersama dengan Bapak Bupati juga. Bupati Baprof Nelson. Iya, Romali. udah 5 hari jalan kita Pak. Akhirnya sampai di Gorontalo. Nah, ngomong-ngomongin 5 hari nih Pak, kan teman-teman jalan yang nonton nih, pengen tahu sih tujuan si touring ini yang dilakukan tuh apa sih Pak? Jadi kami ini punya klub otomotif JKMPJJ. Akhirnya kita sepakati, kebetulan saya di situ ada 2 orang Sulawesi. Ayo, coba kita akan lihat keindahan Sulawesi. Ternyata sangat indah. Ada acara apa lagi selain Acara yang jelas kita akan di Gorontalo nih? kalender of event ini, touring ini kita akan bikin 1 tahun 2 kali. Kita 1 buat. tahun 2 kali. Dan gubernur yang lain juga sudah mau ikut. Mau ikut untuk touring ini. Oke teman jalan, kayaknya kita bakal ngelanjutin touring lagi, udah pada siap lagi nih Terima badannya. kasih Pak, udah Terima kasih, disambung. Bupati udah disambung. Kita udah siap lagi nih Pak. Siap. Oh, Nah, beliau akan ikut berenang. Oke, ditunggu. Jalan. Let's go. Setelah sampai di Gorontalo, rombongan touring lanjut menonton turnamen off-road. Berbagai atraksi ciamik diluncurkan peserta off-road. Manuver-manuver cantik sontak memanjakan mata penonton. Puas menyaksikan aksi para off-roader, rombongan lanjut menyapa ikan laut raksasa, yaitu hiu paus. Teman jalan. Udah Kenapa excited kamu banget. excited banget? Hari Kenapa? ini adalah hari yang bersejarah. Kenapa? Karena ini adalah hari pertama aku lihat hiu paus.
Yes, selamat. Kita bakalan temenin Aai ini ngelihat hiu paus. Kita ada di Botubarani. Ya, Botubarani. Nggak jauh dari kota Gorontalo, dekat banget. Paling 15-20 menitan lah. Yuk kita siap-siap jalan-jalan. Let's go. Oke, teman jalan. Aku udah pakai nih. Ini kayak lagi debus. Soalnya ini bukan pasir, bebatuan. Duluan biarin Mas Bima nanti jalan-jalan. Let's go. Wah, gede banget ya teman jalan hiu pausnya. Katanya sih ini masih anaknya loh. Wah, nggak kebayang induknya sebesar apa. Usut punya usut. Hiu paus yang terlihat karena Botubarani adalah salah satu rute yang dilewati oleh si hiu saat migrasi dari Taiwan. Wah, jauh banget. Mereka sering terlihat di permukaan. Salah satunya karena perairan ini dekat dengan pabrik udang kemasan. Jadi, si hiu paus ini suka banget nih sengaja nyamperin nelayan juga untuk minta makan. Wah, lucu ya. Tapi ingat teman jalan, meski tampak jinak, kita harus tetap jaga jarak ya. Biar aman, jarak berenangnya minimal 4 meter dari si hiu paus. Puas. Tadi gede banget hiu pausnya, oh my god. Ya, awal pertama sih nggak sadar ya, tiba-tiba dia udah ada di bawah kita gitu. Ayo. Foto. Apa foto? Ayo kita siap-siap ke tempat selanjutnya. Jalan-jalan. Let's go. Ding. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv. Lebih dari TV. Masih di jalan-jalan. Bima, Steffi, dan rombongan touring sudah sampai di Gorontalo nih teman jalan. Mereka juga udah sempat menyapa hiu paus menggemaskan di Botubarani. Tapi pesona Gorontalo tidak berhenti di sini saja. Mereka masih mau menikmati spot paling hits di Gorontalo. Yuk ikutan jalan-jalan, let's go. Teman-teman, kita udah mau ke suatu tempat yang indah banget. Kata orang-orang sih Maldivnya Indonesia. Namanya Pulau Cinta. Betul. Nah, selain pemandangannya bagus, ternyata sejarahnya juga mirip-mirip kayak Romeo and Juliet gitu. Masa? Iya. Wah. Mau tahu nggak kayak gimana? Gimana? Ntar aja ya sambil jalan. Jalan-jalan. Let's go. Ini bantuin dong. Mau pindahan ya? Mana sih? Oh. Hebat kan? Belakangnya udah nyampe. Apa? Oh iya. Hebat sih. Hebat kan? Gitu sih ya. Kalau gitu kita gitu aja. Oke, sekitar 30 menitan kita naik board dari Buah Lemo. Sudah sampai di Pulau Cinta. Pulau Cinta emang punya pesona yang romantis teman jalan. Selain pemandangan yang indah,
Pulau Cinta memiliki bentuk yang menyerupai hati, lope-lope. Wah, pantas namanya Pulau Cinta ya. Pulau ini dilengkapi dengan eco resort yang terdiri dari 15 cottage. Setiap cottage berada di air yang dihubungkan oleh jembatan kayu yang mengelilingi pulau. Masing-masing cottage sudah dilengkapi dengan tempat tidur, kamar mandi, dan air bersih. Jadi, kamu nggak perlu khawatir kalau mau bilas atau berteduh. Karena semua sudah terfasilitasi dengan baik, teman jalan. Teman jalan. Teman jalan. Inilah dia Pulau Cinta. Iya betul sekali. Tadi katanya mau ceritain Apa? sejarah Pulau Cinta. Oke, sejarahnya begini. Katanya zaman dahulu kala ada seorang pangeran muda Gorontalo. Oke. Kan waktu itu pada masa apa ya? Perang. Belanda tuh lagi penjajah tuh lagi sering-seringnya kesini gitu buat berdagang rempah-rempah dan juga menjajah gitu. Tapi si pangeran muda Gorontalo ini malah jatuh hati sama anaknya si penjajah ini gitu. Serius? Iya. Terus? Ya udah karena suasana tidak memungkinkan kan buat ya pacaran gitu ya. Jadi mereka diam-diam datang ke Pulau ini. Serius, wah, kamu bohong pasti. Nama pangerannya siapa? Tahun berapa? Dapat dari mana itu cerita itu? Ayo. Bukanya pakai HP tuh. Ayo kita nikmati dulu Pulau Cinta, jalan-jalan. Let's go. Sebentar lagi kita mau finish nih. Bener banget. Gimana kalau kita ikut mobilnya Bagus? Iya, habis capek nyetir ya Pak Bupanya nyetir deh. Itu mobil saya, Mbak Stevinya nyetir atau saya nyetir? Oh, kalau percaya saya nyetir kayaknya jangan. Jangan Pak, bahaya. Palingan 1 jam lagi berjalan. 1 jam lagi ya. Jadi navigator aja gimana? Saya navigator aja. Oke. Boleh ikut nih Pak? Boleh banget. Mantap. Ayo, Jalan-jalan. Let's go.